Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Alfi Prasetyo dengan NIM 23338088. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi UAS mata kuliah pengujian dan karakterisasi material. Baiklah, kita masuk ke penjelasan mengenai artikel tentang uji metalografi pada sebuah water tower. Untuk judul artikel ini adalah Metallographic Testing of 19th Century Steel in Operating Water Tower, ataupun dalam bahasa Indonesia yaitu pengujian metalografi baja abad ke-19 di menara air yang beroperasi. Untuk abstraknya yaitu struktur baja pertama di dunia dibangun menjelang akhir abad ke-19. Beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini, sementara yang lain dirawat sebagai warisan teknis yang berharga. Dalam kedua kasus tersebut, mungkin ada kebutuhan untuk menilai kondisi teknisnya dan melakukan perbaikan serta penguatan yang memerlukan pemahaman tentang sifat-sifat baja yang digunakan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap struktur baja tersebut menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut bergantung pada riwayat penggunaan. Artikel ini menyajikan hasil uji metalografi tangki baja di menara air yang dibangun pada tahun 1884 di Silesia Hilir. Komposisi kimianya konsisten dengan baja yang digunakan pada abad ke-19. Kandungan karbon menunjukkan segregasi yang signifikan dan berkisar antara 0,011% hingga 0,072% massa. Akibatnya, struktur mikro khas untuk baja karbon rendah atau ferritik diamati, berubah secara lokal menjadi ferritik perlitik. Baja yang diuji mengandung kandungan fosfor dan silikon yang sangat tinggi. Struktur mikro dengan banyak terak mendukung pembentukan jenis korosi di dalam tangki. Korosi didukung oleh sel konsentrasi oksigen. Hasil penelitian akan digunakan untuk menilai potensi penggunaan tangki secara berkelanjutan dan penguatan yang telah direncanakan. Hasil yang disajikan akan menambah hasil penelitian yang agak terbatas yang tersedia untuk baja yang berasal dari abad ke-19 yang masih ada di banyak struktur bangunan. Basis data seperti itu terutama dibutuhkan oleh mereka yang merancang tindakan teknis yang bertujuan untuk menjaga struktur bersejarah ini dalam kondisi teknis yang baik. Untuk kata kunci dari artikel ini adalah weldable iron, paddle steel, corrosion, microstructure, chemical composition, hardness, still water tank, water supply system. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Penggunaan struktur baja dalam jangka panjang menyebabkan perubahan mikrostruktur yang signifikan. Hal ini merupakan tantangan penting dalam bangunan yang telah digunakan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, terdapat minat yang besar dalam literatur terkait pengujian material struktur yang terbuat dari baja karbon rendah lama. Penelitian telah menunjukkan bahwa degradasi struktur mikro akibat proses korosi menyebabkan penurunan keulatan baja, serta perubahan karakter dan laju perkembangan retak lelah. Indikator praktis yang menggambarkan proses degradasi yang terjadi pada baja adalah koefisien. Degradasi baja menyebabkan peningkatan koefisien tulangan deformasi yang dapat kita lihat pada grafik 4 tegangan-regangan, juga menunjukkan munculnya dataran tinggi atau rak plastisitas. Perubahan degradasi dapat menjadi lebih intensif karena pengaruh lingkungan korosif, terutama pada kondisi pengaruh hidrogen. Degradasi struktur mikro mendukung peningkatan sensitivitas terhadap embrittlement hidrogen. Pada paruh kedua abad ke-19, banyak menara air dibangun di Silesia Hilir. Menara-menara tersebut dibuat dengan baja yang dapat dilas atau baja paddle lead yang juga disebut besi paddle lead. Mereka adalah beberapa struktur cangkang besi pertama di dunia. Produksi lembaran logam yang terbuat dari baja yang dilumuri dan baja tuang tidak dimulai sampai paruh abad
kedua pada abad ke-19 pada saat itu. Struktur berlapis pertama diperkenalkan dalam tangki air silinder pada tahun 1884. Tangki air baja dengan total kapasitas 400 meter persegi dibangun sebagai bagian dari menara tekanan di Silesia bawah dan telah digunakan untuk tujuan ini tanpa gangguan hingga saat ini. Mana pada gambar 1 kita lihat yaitu adalah tampilan dan bagian menara tekanan, dan gambar 2 yaitu pemandangan pecahan bagian dalam tangki baja di menara. Kemudian kondisi teknis jaket baja dan dasar tangki baja diuji setelah 135 tahun penggunaan tanpa henti untuk menentukan tingkat keausan, korosi, dan potensi penggunaan berkelanjutan. Struktur mikro baja diuji, analisis spektral komposisi kimia dilakukan, serta uji material lainnya. Hasil pengujian material memberikan dasar untuk menilai proses korosi yang terjadi pada lembaran baja tangki dan parameter kekuatannya. Dan dengan demikian, untuk keputusan mengenai penggunaan tangki secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, hasil uji baja dari struktur tangki disajikan dalam artikel ini. Hasil pengujian mengenai sifat baja abad ke-19 dapat membantu dalam penilaian ketahanan dan kesesuaian untuk digunakan pada struktur bersejarah lainnya yang terbuat dari baja struktur lama. Penggunaan data material nyata dapat menjadi penting secara praktis dalam pemodelan eksperimental dan peramalan sisa umur struktur yang terbuat dari baja tersebut. Selain nilai historisnya, struktur bersejarah tersebut juga dapat memberikan parameter kinerja yang baik. Faktanya, umur sisa struktur baja bersejarah seringkali jauh lebih panjang daripada umur sisa struktur yang serupa dibangun saat ini. Silo baja tertua di dunia yang disajikan dalam artikel ini adalah contoh kasus. Kemudian lanjut ke gambaran umum struktur tangki dan kondisi teknisnya. Pengujian melibatkan tangki silinder baja dengan diameter 10.560 mm dan tinggi cangkang 4.020 mm dan tutup berbentuk bola bagian bawah dengan radius 12.696 mm. Cangkang tangki tersebut terbuat dari lembaran logam setebal 8-10 mm dan bagian bawahnya terdiri dari lembaran logam setebal 10 mm. Lembaran-lembaran tersebut disambung dengan paku keling berdiameter 22 mm. Yang mana gambar ketiga itu bisa tentang geometri tangki air baja, ketebalan plat baja yang direncanakan. Tangki diisi dengan air setiap hari pada malam hari. Pada siang hari, tangki memasok air ke sistem pasokan air, mempertahankan tekanan yang hampir konstan yang dibutuhkan. Selama 30 tahun terakhir beroperasi, tangki hampir sepenuhnya dikosongkan dan diisi ulang setiap hari. Ini berarti bahwa selama 135 tahun, mungkin ada lebih dari 40.000 siklus beban air bergantian. Meskipun mustahil untuk membuat ulang riwayat operasional yang lebih tepat, selama renovasi atap menara tekanan, tangki baja dikosongkan, dan kawasan korosi pada plat logam diuji dari dalam. Karena plat logam tersebut terlihat jelas dari sisi luar tangki, proses korosi tidak begitu intens. Mana gambarnya dapat kita lihat pada gambar 4, kondisi permukaan luar lembaran baja tangki. Untuk gambar A sampai C dasar tangki. Untuk gambar yang D itu adalah dukungan tangki, dan gambar yang G adalah dinding tangki. Kemudian lanjut, korosi ditemukan bersifat elektrokimia dan terdistribusi secara merata, tetapi dengan korosi pitting lokal hingga kedalaman 1,0 sampai 1,5 mm, kerugian korosi tertinggi pada lembaran baja dasar bulat tidak melebihi 1,0 mm. Dengan memperhitungkan juga lubang korosi lokal, dasar tangki hampir selalu ditutupi dengan lapisan air. Karena tangki sangat jarang dikosongkan sepenuhnya, maka laju korosi baja dasar hampir selalu rendah. Lembaran baja cangkang tangki terkena korosi atmosfer setiap hari.
Ini karena ketika permukaan air di tangki turun pada siang hari, sehingga cangkang tetap ditutupi dengan lapisan tipis air yang bersama-sama dengan zat-zat terlarut di dalamnya membentuk elektrolit. Setiap malam tangki diisi penuh dengan air. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Metode pengujian berikut diterapkan untuk mempelajari baja tangki. Yang pertama, komposisi kimia ditentukan dengan menggunakan metode spektral, menggunakan penganalisan LEGO GDSA 500A atau LEGO Corporation Saint Joseph MI USA dengan pelepasan pijar GDOS. Yang kedua, pengujian mikroskopis dilakukan dengan menggunakan mikroskop stereoskopik Leica M205. Kemudian mikroskop metalografi Leica DM6000M serta mikroskop elektron pemindaian Phenom-Work Pro X yang dilengkapi dengan detektor EDS pada spesimen metalografi yang disiapkan secara konvensional. Pengujian dilakukan pada sampel dalam keadaan tidak terukir dan terukur dengan larutan nital 2%. Kemudian yang ketiga, pengukuran kekerasan HV1 dilakukan dengan metode Vickers sesuai standar PNIN ISO 6507 sampai 2007 dengan penerapan beban 1 kg. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan LEGO LM248AT. Kemudian yaitu hasil uji komposisi kimia baja tangki. Untuk hasil uji komposisi kimia baja tangki, hanya beberapa publikasi telah memperhatikan sifat mekanik dan komposisi kimia baja struktural sejak akhir abad ke-19. Penting untuk membedakan apa yang disebut besi tuang dan baja tuang yang diproduksi pada saat itu di pabrik baja di Austria dan Jerman. Komposisi kimia jenis baja tua ini ditunjukkan pada tabel 1 dengan ketidakpastian total U untuk tingkat keyakinan sekitar 95% dan koefisien perluasan sama dengan 2. Hasilnya diberikan sebagai rata-rata dari 5 penentuan. Yang mana tabelnya dapat kita lihat di artikel ini. Untuk karbon baja genangan 0,0032 sampai 0,15, baja cor sampai 1906 0,026 sampai 0,20, kecil dari 0,17. Untuk persyaratan dari PNIN 10.025 sampai 2. Dan yang material yang lainnya dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, analisis spektral dilakukan untuk menilai jenis material pita tangki. Pemilik tangki hanya mengizinkan pengambilan sampel baja di tepi atas tangki, tetapi sangat mungkin hasil uji material yang diperoleh mewakili tangki secara keseluruhan. Berdasarkan analisis, ditentukan bahwa komposisi kimianya konsisten dengan baja pedal yang digunakan pada abad ke-19. Hasil pengujian yang diperoleh untuk material pita tangki disajikan dalam tabel 1. Nilai yang disajikan adalah rata-rata dari 4 analisis individual. Saat ini tidak ada padanan yang tersedia untuk jenis baja ini. Kandungan karbon yang diperoleh dari 4 analisis berkisar antara 0,011% hingga 0,072%, yang merupakan penyebaran yang signifikan. Namun, hasil yang diperoleh berkorelasi dengan perubahan mikrostruktur lokal pada material yang diuji, yang sebagian besar merupakan mikrostruktur feritik yang mengandung sekitar 0,018% karbon. Mikrostruktur feritik perlit dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dapat ditemukan di beberapa area. Segregasi beberapa elemen merupakan ciri khas baja paddle dan cor, terutama karbon, fosfor, dan sulfur. Kandungan fosfor yang sangat tinggi ditemukan pada baja yang diuji, melebihi 3 kali jumlah fosfor dalam baja struktural yang diproduksi saat ini. Kandungan fosfor yang tinggi dalam baja paddle telah diamati oleh penelitian lain. Kandungan tersebut dikaitkan dengan proses deoksidasi atau desulfurasi
baja. Situasi ini mendukung proses degeneratif pada baja tersebut. Mana pada gambar 5 dapat kita lihat lokasi pengambilan sampel baja P1 dan P2 di tepi atas tangki. Yang selanjutnya hasil uji metalografi baja tangki. Pengujian material dilakukan setelah paparan jangka panjang. Sampel untuk pengujian diambil dari lokasi yang ditunjukkan pada gambar 6. Analisis mikroskopis menunjukkan adanya sejumlah besar pengotor terak dalam mikrostruktur material bagian sudut yang diuji, yang merupakan fitur karakteristik baja las lama. Komposisi kimia baja mendukung pembentukan endapan yang sebagian besar terdiri dari fosfor dan sulfur. Namun, inklusi oksida juga umum terjadi pada bahan-bahan ini. Inklusi terak didistribusikan dalam bentuk pita, memanjang ke arah pembentukan logam. Penampang melintang memberikan orientasi mikrostruktur yang terlihat ke arah deformasi plastis, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pembentukan tepi cangkang tangki. Lapisan produk korosi terlihat di permukaan. Produk tersebut secara lokal menembus jauh ke dalam material dinding tangki. Struktur mikro yang ada dalam material akan mendukung pembentukan delaminisasi permukaan yang disebabkan oleh proses korosi. Delaminasi semacam itu juga diamati oleh penasuk pada gambar mikroskop. Untuk gambar 6, lokasi pengambilan sampel P1 dan P2 dari dinding tangki untuk sampel yang digunakan untuk pengujian material. Garis-garis putus menunjukkan penampang melintang yang ditunjukkan untuk pengamatan mikroskop. Penampang panjang sampai warna merah, penampang melintang sampai warna kuning. Kemudian untuk gambar 7 yaitu potongan melintang memanjang untuk gambar A dan lateral gambar B sampai P1 yang diambil dari dinding tangki. Banyaknya pengotor yang terpita dan heterogenitas yang menunjukkan strukturnya yang kompleks. Mikroskop cahaya keadaan tidak terkores. Dan untuk gambar 8 itu menunjukkan potongan melintang sampel P1 yang diambil dari dinding tangki. Sejumlah konturan terak yang terkelupas terlihat. Lapisan produk korosi terlihat di permukaan, menembus ke dalam material dinding di lokasi tertentu. Mikroskop cahaya keadaan tidak terkores. Analisis mikroskop yang dilakukan dalam keadaan terukir menunjukkan sebagian besar struktur mikroferitik, namun zona struktur mikroferitik perlit juga diamati, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 dan 10. Mikrostruktur feritik perlit merupakan ciri khas baja padel karbon rendah. Terjadinya zona feritik dan feritik perlit secara bersamaan menunjukkan kandung karbon yang berbeda dalam baja, yang merupakan hal yang umum terjadi pada baja padel. Elemen struktur yang terbuat dari baja padel menunjukkan kecenderungan signifikan terhadap degradasi struktur mikro. Pada pemeriksaan mikroskopis ditemukan banyak endapan sementit tersiar pada batas butir ferit yang menunjukkan adanya proses penuaan baja yang cukup maju. Perlit yang mengalami degenerasi juga diamati secara lokal. Proses ini terkait dengan dekomposisi perlit menjadi ferit dan karbida yang juga terkait dengan proses degeneratif yang terjadi pada baja ini. Kemudian kita masuk ke penilaian intensitas korosi baja, cangkang, dan dasar tangki. Ciri-ciri korosi yang intensif terlihat pada permukaan bagian dalam baja cangkang, silinder tangki kosong. Produksi korosi didistribusikan secara merata di seluruh permukaan lembaran baja dan terlokalisasi dalam bentuk penebalan yang jelas dari apa yang disebut jalinan korosif. Reaksi produk korosi adalah pH sama dengan 6,5. Mikroanalisis komposisi kimia produk korosi di dalam tangki ditentukan menggunakan metode EDS. Gambaran umum produk korosi disajikan pada gambar 14. Mikroanalisis EDS dilakukan di beberapa tempat yang dipilih secara acak. Hasil serupa diperoleh contoh spektrum sinar X karakteristik disajikan pada gambar 15. Hasil mikroanalisis komposisi kimia yang dilakukan pada reagen ditunjukkan pada tabel 2. Pengujian tersebut menemukan bahwa produk korosi tersebut mengandung banyak timbal dengan konsentrasi massa berkisar antara sekitar 20% hingga 50%. Tangki air lama disegel dengan lembaran timbal tipis yang saling tumpang tindih, dan banyak pipa dalam sistem penyediaan air terbuat dari timbal hingga pertengahan abad ke-20.
Cat timbal merah memastikan kekedapan udara yang tinggi pada dua permukaan pelat yang saling bersentuhan. Cat ini juga berkontribusi pada pengurangan koefisien gesekan antara pelat yang mempengaruhi kekuatan lelah sambungan. Tidak dapat dikesampingkan bahwa tangki tersebut dapat dilindungi dengan lapisan anti korosi selama bertahun-tahun operasi. Korosi yang dipengaruhi oleh mikrobiologi atau MIC dapat terjadi di tangki air, yang perjalanan dan dampaknya dijelaskan dalam berbagai artikel, antara lain Selain sejumlah besar oksigen yang terkait dengan pembentukan oksida besi dan kandungan timbal yang tinggi, mikroanalisis EDS terhadap produk korosi di dalam tangki juga mendeteksi sejumlah kecil atau 1-3% zinc, kalsium, dan silikon, serta aluminium. Asal-usul yang serupa terkait dengan perlindungan anti-korosif seperti dalam kasus timbal dalam dikaitkan dengan seng dan aluminium yang diamati dalam spektrum EDS. Tidak ditemukan kandungan sulfur yang signifikan dalam produk-produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa korosi tidak mungkin disebabkan oleh biofilm yang disebabkan oleh bakteri produksi sulfat atau SRB. Pada gambar 14 dapat kita lihat produk korosi yang diambil dari dinding tangki. Untuk gambar A, dinding tangki di dek inspeksi, gambar B, tepi atas dinding tangki, dan gambar C, area korosi pada gambar stereoskopik. Dan untuk gambar 15, ini adalah contoh spektrum EDS yang diperoleh untuk area yang ditunjukkan dalam gambar mikroskop. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Tinjauan tentang keamanan struktural bangunan baja bersejarah memerlukan pemahaman tentang konstruksinya, metode yang digunakan untuk membuat elemen struktural, dan sifat bahan yang digunakan. Pengujian yang dilakukan pada baja dalam tangki air yang telah beroperasi selama 135 tahun menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, komposisi kimia tangki menunjukkan bahwa baja padel digunakan untuk membangun tangki menara bertekanan. Selain itu, mikrostruktur ferritik perlit dengan heterogenitas yang cukup besar dan banyak inklusi non-logam serta terak merupakan ciri khas kelompok material ini. Dalam mikrostruktur terdapat juga banyak presipitasi cemented tersier pada batas butir ferrit, yang keberadaannya menunjukkan penuaan baja tingkat lanjut. Perlit degenerasi terlokalisasi juga diamati. Hal ini terlihat dengan dekomposisi perlit menjadi ferrit dan karbida, yang juga terkait dengan proses degenerasi yang terjadi pada jenis baja ini. Kemudian sebenarnya yang kedua yaitu tangki air harus diklasifikasikan sebagai tidak layak untuk pengelasan karena kandungan fosfor yang tinggi, yang dibatasi hingga 0,035 sampai 0,05%. Pada baja paduan rendah yang dapat dilas banyak inklusi terak non-logam dan keberadaan sementit tersier. Ini adalah masalah yang signifikan ketiga bagian-bagian yang terpaku dari tangki baja perlu diganti. Sambungan yang terpaku memastikan kecocokan yang aman dari plat yang disambung. Meskipun terjadi korosi, mencari kemungkinan yang menyambung plat baja dalam kasus renovasi dengan penggunaan prategang memerlukan kontrol sistematis karena kemungkinan mengendur sendiri. Dalam kasus tangki yang diuji, masalah ini dapat diabaikan pengingat risiko beban inklusi yang rendah. Namun ketika menentukan gaya penjepitnya, perlu memperhitungkan heterogenitas mikrostruktur pola baja. Menarikkan terlalu banyak gaya dapat mengakibatkan kerusakan besar pada baja yang tergenang. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kehadiran sejumlah besar inklusi non-logam yang terpilih dalam material di tengah proses korosif memungkinkan pembentukan delaminasi permukaan dan menghasilkan munculnya jalinan korosif yang khas. Korosi tingkat lanjut seperti itu berarti pemasangan proteksi katodik pada tangki harus dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, selama operasi, tangki telah mengalami korosi seragam yang didukung oleh sel konsentrasi oksigen atau aerasi diferensial. Lubang korosi diamati secara lokal mencapai kedalaman sekitar 1-1,5 mm di bawah jalinan tebal produk korosif pada baja lembaran cangkang. Kerugian korosi sekitar 1 mm lebih dalam. Produk korosi pada lembaran di dalam tangki tidak mengandung sulfida dengan reaksi pH sama dengan 6,5, sehingga korosi yang dipengaruhi mikrobiologi yang disebabkan oleh bakteri aerobik atau anaerobik tidak ditemukan dalam kasus ini.
Hasil pengujian ini mengenai baja tangki yang disajikan merupakan kontribusi untuk memperkaya hasil pengujian yang agak jarang terkait dengan sifat baja yang digunakan dalam struktur bangunan abad ke-19. Hal ini relevan dengan bangunan bersejarah yang harus dijaga dalam kondisi teknis yang baik, terutama karena beberapa masih terus digunakan. Secara khusus, hasil yang disajikan merupakan alat yang berguna dalam penilaian dan renovasi struktur berpaku bersejarah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai artikel uji metalografi. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.